ada height. Jadi kalau kita tambahin paint, kita tambahin roughness yang mengkilap juga misalnya, terus kita tambahin height sekalian, kita kasih height yang tinggi gitu, tinggi sekalian. Jadi kita bisa kasih semuanya langsung gitu. Nah, ini bisa dilihat tuh ada height-nya lebih tinggi, terus dia ini jauh lebih reflektif sih, karena roughness-nya udah 0. Nah, ini dia jauh lebih mengkilap, warna merah gelap. Nah, ini udah kelihatan. Dia langsung berubah gitu. Cuman ya itu tadi masalahnya, kalau paint gini ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Habis di paint itu kita nggak bisa modify tempatnya. Itu bedanya paint sama fill ini. Fill ini kita bisa kasih ini ya, kita kasih tekstur lagi. Nah, fill ini malah justru kita naruh satu material baru di dalam material. Jadi kalau kita kasih ini fill-nya itu modenya material lagi, di sini kita bisa ganti modenya. Ini masih mode fill biasa. Jadi kalau misalnya kita ganti material lagi, kita punya dua material nih di dalam sini. Jadi misalnya kalau kita tile-nya nah ini material ini tadi udah nutupin ini nih. Material ini udah nutupin ini tadi. Cuman ya karena kita ngasih langsung, jadi nggak ada gunanya menurut saya sih. Karena nggak bisa diapa-apain lagi. Material bawahnya ketutup. Ini nggak bisa dimasking ya, karena dia bukan material. Dia cuma fill biasa. Jadi gitu. Mungkin ngasih fill di sini tuh mungkin bisa dipakai untuk misalnya ngasih inlay ya. Inlay itu kayak ini nih, kayak misalnya naruh daun, ya ngasih inlay, misalnya ngasih tulisan atau ini daun. Saya nggak repeat non. So, kita lihat di 2D-nya. Misalnya saya mau taruh dia cuma di depan. Nah, gini kalian bisa bayangin kan gimana naruh tulisannya. Nah, ini bisa sih kalau buat gini malah ini ya, malah berguna sih ngasih fill langsung di sini. Jadi masih bisa dimodifikasi, masih bisa diapain. Jadi kalau naruh print gitu atau naruh inlay, biasanya bahasanya inlay sih. Bisa di sini. Apa ada teksnya di sini? Kita cari teks. Enggak ada. Mungkin bisa kita coba langsung aja. Thank you. Udah dapat sih ya palingnya. Dapat sih. Cuman udah ngerti kan ya, maksudnya ngasih inlay apa gimana di substance. Jadi tulisan tuh bisa masukin. Kalau misalnya masukin tekstur tuh biasanya langsung ya, masukin tulisan atau tekstur atau apa. Nah, itu biasanya bisa langsung. Oh, ini di sini ada nih. PNG.
PNG. PNG. Terusan sih. Misalnya ini logo kayaknya ada apa. Kalau mau masukin tekstur di Substance ya, itu kita filenya sih. Ini misalnya ini harus kita define dulu ya, dia apa biar dia masuknya ke library-nya jelas dia masuk ke tekstur atau kemana. Kita define dulu jadi tekstur. Terus mau import kemana? Mau import ke sesi ini aja atau ke project yang ini, ke save-save-nya, atau mau langsung ke selalu ada di asetnya. Kalau misalnya yang terakhir nih dipilih, dia selalu muncul saat kita buka Substance. Saya masukin sini aja. Nah, ini ada. Nah, jadi ini misalnya saya masukin fill ya di sini ya. Terus di colornya saya masukin ini. Nah, saya mau repeat. Oke. Ya, jadi caranya nanti kita tarik di sini. Oke. Asal ada alpanya bisa langsung masuk sih. Roughness-nya saya mau kasih roughness-nya. Cuman kalau roughness-nya ini harus ada alpanya ya, kalau enggak ini sekalian. Jadi siapin aja alpanya ATG. Alpanya logonya ini. Begini malah kayak stiker ini ya. Stiker atau bocah-bocah biasanya sebelum dicopot ini jadi nah, gitu. Jadi di fill ini bisa dimasukin kayak inlay gitu sih. Oke, seterusnya ada level sih. Kalau di material itu klik kanan ada level. Nah, level ini buat terangin biasa ya. Buat terangin warnanya, buat gelapin. Nah, ini kayak kurva jadinya. Jadi kalau yang biasa pakai Photoshop, mid, nah ini shadow, ini mid, ini apa sih lawannya shadow? Ini high tone gitu ya, kayak high tone gitu. Nah, di sini bisa. Masih connect nih. Oke. Oke. Terus ini affected channel bisa dirubah. Kita mau yang kena efek levelnya itu channel apa? Misalnya roughness. Misalnya kita mau bikin roughness-nya lebih kontras. Jadi ini kan ada kalau dilihat roughness-nya. Ini kalau kita lihat roughness-nya ada matte-nya ya, hitam putih. Lumayan signifikan juga. Nah, kalau mau dibikin lebih kontras, ini bisa di levelnya, kasih level, efeknya roughness, nah terus naikin lah ini. Jadi kontrasnya jadi tinggi gitu. Mana ada ininya. Nah, kalau mau betul-betul kontras gitu, yang rough, yang basah gitu, kita bisa mainin di kontras nih, di levelnya. Kasih level ke ini ke roughness nih. Atau metalik yang mana ini nggak ada ya.
nggak ada metalnya, jadi nggak ngaruh. Atau height-nya, beda height ya, nggak ada pilihan. Jadi tergantung materialnya ada apa, kasih level. Terus terakhir ada filter. Filter ini bisa kasih blur ya, macam-macam dalam filter itu bisa dicoba. Cuman yang paling penting diketahui itu HSL. HSL yang perlu diingat. Nah, HSL ini kayak color correction sih. Jadi misalnya kalau di material yang udah ada ini kan misalnya ras ini, jadi kita kan kadang nggak punya kontrol yang signifikan ya di sini ya, karena memang parameternya dikit. Jadi kita bisa pakai yang kayak di Photoshop tuh ada U, kita bisa ganti U-nya jadi warna hijau mungkin apa gitu, terserah. Terus saturasinya bisa dikurangin, bisa dinaikin. Moodnya ini saya kurang tahu sih, nggak tahu signifikan apa enggak. Cuman biasanya saya langsung pakai aja, karena kan kita cuman perlunya biasanya kurangin saturasi, naikin siunya. Jadi gitu. Kalau mau kontrol cepat, biasanya gitu daripada nambah-nambahin warna, nyari-nyari warnanya. Hmm, kalau di material sih itu sih. Ini blur bisa aja dipakai. Langsung ngeblur materialnya, cuman ya nggak tahu mungkin nanti perlu ya itu. Terus yang ekstra satu lagi itu angkor point. Angkor ya, kemarin ada yang nanya angkor. Bentar, saya pikir dulu ini angkor ini enaknya mau dijelasinnya gimana. Soalnya agak agak rumit sih. Hmm, Bentar, sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya mau pastiin pada nggak bingung dulu. Iya Pak, halo Pak. Ya. Di backing mesh itu kan substain ada backing mesh ya Pak. Untuk pengaturan backing meshnya itu pengaturan yang tepat gimana ya Pak? Soalnya di situ ada tulisan anti aliasing. Anti aliasing itu fungsinya untuk apa ya Pak? Back mesh maps ini biasanya sih saya langsung pakai ini ya. Kalau biasanya yang ini yang apa? Halo? Halo? Halo Pak? Halo. Ya. Sorry, ada yang nge-crash tadi. Isinya mati. Premiere tadi yang ekspor potongan video recording tadi pagi. Ntar saya cek videonya ya, udah selesai apa belum. Enggak sih, gagal kayaknya. Gagal kayaknya. Ini tuh yang sekarang. Ini OBS-nya tidak berhenti.
jangan sampai malah. Halo, masih nyambung nih? Halo, Ini, Pak. masih nyambung. Masih Tapi PC-nya nggak gerak nih. Ya nge-freeze Mas. Ini banyak banget dah memang yang kebuka nih. Terus kayaknya udah 3 bulan nggak mati-mati nih PC-nya. Oke, bentar. Cuman ini kalau saya stop. Oh ya, oke. Substance-nya mampus juga. Oke, kita lagi substance. Tadi anti-aliasing ya, kayaknya ya. Iya, Di Pak. ini breaking mesh ya. Coba sampel aja. Oke, biasanya sih kalau back material ya, saya nggak terlalu mikirin ini sih settingnya sih, karena kan dia cuman dipakai buat generate ini ya. Cuman memang kalau memang mau hasil generate-nya high res, ya selalu bagus lah. Itu ya bisa dilihat sih settingnya. Cuman saya memang nggak pernah ini sih, memang nggak pernah ngotak-ngatik sih. Anti aliasingnya saya juga nggak tahu di mana. Tapi yang jelas anti aliasing itu kan dari namanya kan udah jelas. Jadi biasanya yang apa? Yang jagged dari ini, dari hasilnya itu jadi lebih smooth kan. Anti aliasing itu kamu lihatnya di mana? Di bagian Bisa common, tahu. Pak. Common. Common. Iya, itu common di bawah. Bawahnya. Itu anti-aliasing. Iya sih, kemungkinan dia ngasih ini sih, ngasih apa? Mungkin karena itu yang beberapa yang di ini kemarin, yang di back kemarin itu hasil dari AO-nya bintik-bintik. Oke, ini coba kita lihat, kita cek aja. Ini hasilnya soft, ini mungkin hasilnya tinggi ya. Coba kita break lagi. 1000, terus nggak ada apa-apanya. Kita break. Misalnya. Ini sekarang awalnya jadi bintik-bintik. Terus kita coba naikin aliasing. Kalau ada sesuatu yang baru gitu kayak gini, memang harus dicoba sih. Coba 88. Jadi baiknya dibiarkan default aja, Pak. Enggak juga sih. Saya ngomong gini karena saya memang nggak pernah cari tahu ya. Kalau memang ini, nah ini memang bagus nih. Hasilnya memang jauh lebih bagus. Mungkin bisa dinaikin mungkin ya. Big mesh-nya. Subsample-nya mungkin bisa dinaikin, dicek di mungkin coba 4 gitu, karena 8 pasti lama. Ini komputer saya Ryzen 9 pakai RTX 3070, jadi nggak bisa disamain, tadi memang cepat. Takutnya nanti kalau
pakai semuanya pakai 8 gitu nggak selesai pasti lama lah jadinya. Mungkin dicoba 4 mungkin jadi bagus. Ini kalau memang 8 memang bagus banget ini, memang bagus sekali. Cuman ya biasa kita blur juga sih, kalau saya blur juga sih kalau memang komputernya nggak kuat pakai anti aliasing gitu ya nggak usah aja, toh nanti bisa di blur kan kalau memang bintik-bintik gitu keluarnya. Jadi kayak gitu. Yang paling ngaruh itu sebenarnya di normalnya sih. Bukan di normal, di kurvatur sih. Kadang-kadang kurvaturnya itu beberapa kasus kemarin saya ada nemu rusak sih. Itu ininya diganti sih, generate from mesh. Jadi kalau rusak itu diganti, ininya diganti dari normal map ke mesh. Cuman kalau rusak aja, kalau nggak rusak ya udah biarin. Karena saya tuh selama ini pakai default tuh nggak ada masalah sih. Cuman iya, kalau Pak. kalau anti aliasing tadi ya benar, kalau misalnya komputernya sanggup dinaikin, berarti jauh lebih bagus nih, naikin aja nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, saya mau tanya tentang UV wrap, Pak. Oke. Kemarin saya diomongin sama kakak saya, kalau mau UV wrap itu katanya suruh kalau ngekat edge-nya itu jangan di edge supporting edge, Pak, katanya. Itu emangnya pengaruhnya di mana, Pak? Oke. Kalau memang misalnya low poly banget ya, itu benar sih sebenarnya. Loh, tutup. Kita buka dulu. Ini misalnya ada cube ya. Jadi biasanya modeler itu dia bikin misalnya cube ini kalau modeler biasanya bikin cube itu kayak gini. Terus mereka tuh bevel edge-nya. Mereka kasih bevel di edge-nya. Oke, ini di bevel. Bevel. Ini nggak bisa. Nah, biasanya kalau modeler tuh bikin model tuh kayak gini. Kalau mereka bikin box, yang box biasa itu kayak gini. Nah, ini dia kalau bikin bevel tuh pasti mereka kasih pasti ada ininya nih. Nah, ini kalau ada pinggiran sini berarti
Ini adalah supporting edge. Ini supporting edge kenapa maksudnya? Maksudnya tuh kalau ini nggak ada, kalau misalnya hapus aja dulu. Kalau misalnya bevelnya ini nggak ada supporting edge, maksudnya tadi kalau garis 2 itu nggak ada di sini. Nah dia itu jadi bulat kayak bantalan gitu. Makanya namanya supporting edge. Jadi edge-nya itu buat nge-support box-nya tadi. Nah, kalau ada, misalnya dia masih jadi box walaupun pinggirannya smooth, yang mana yang seharusnya didapatkan gitu hasilnya. Ya, ini hasilnya harusnya. Nah, kenapa katanya masnya tadi nggak boleh kasih bikin SIM ya, nggak boleh motong di supporting edge ini, karena kalau dilihat ini biasanya supporting edge itu dia cenderung geser. Ini kursor saya sini ya. Kalau di smooth dia cenderung geser ke bawah dia. Nah, edge yang lain tuh nggak ada yang geser. Yang geser tuh cuman supporting edge aja. Nah, supporting edge itu gunanya memang nge-support yang lain biar yang lain nggak pindah. Dianya yang pindah gitu. Makanya nggak boleh dikasih SIM di supporting edge sini. Ini kalau dikasih SIM sini berarti nanti teksturnya geser. Nah, kalau dikasih SIM di sini ya nggak masalah. Makanya kita ngasih SIM-nya di sini. Itu sih kenapa. Jadi supporting edge itu bisa dideteksi di edge-nya. Jadi edge-nya ini cornernya, pojoknya tuh ini, terus kiri kanannya di sebelah pojokannya itu pasti supporting edge. Jadi kalau bisa jangan dipotong di situ. Ini kasusnya kalau kita dapat low poly ya. Cuman kalau kita udah dapat high poly, kayak gini, sebenarnya udah nggak masalah sih. Jadi ini supporting edge-nya ini gesernya juga ada terlalu jauh. Cuman kalau kita dapatnya low poly gini ya harusnya sih gitu. Ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, untuk kurvatur yang letter Pak, yang belum fix sampai sekarang belum paham Pak. Apanya itu? Yang tekstur material card. Aha. Untuk yang letter, yang kulit. Yang belum paham apanya itu? Yang kurvaturnya. Hasilnya kayak glossy gitu malahan kalau aku yang coba. Kayaknya saya udah nggak sibuk sih. Kita bikin baru aja lah. Ini emasnya kenapa? Coba di share screen aja. Saya nggak tahu masalahnya gimana. Masih buka, Mas? Nggak ada share screen-nya Pak. Saya pakai HP dari kemarin. Oh, oke. Nah, makanya jadi glossy itu, yang jadi glossy apanya? Tekstur kulitnya. Hubungannya sama kurvaturnya apa? Itu kalau tiap kali saya pakai kurvatur nanti hasilnya berkilau gitu malahan. Kemarin kayaknya di tutorial ada kurvatur ya? Memang ada kurvaturnya. Jadi misalnya nih, kita ulang lagi. Misalnya saya bikin satu folder, ini buat kulit ya. Sama semuanya.
Saya kasih di laddernya. Ladder. Oops. Let's see. Kita pakai kurvatur di edge-nya ya kemarin ya. Kita sebenarnya akhirnya kemarin kan kita nggak pakai kurvatur lagi, kita pakai ini kan, kita pakai metal edgeware kan. Kasih generator, akhirnya kemarin kan kita pakai metal edgeware ya. Bilang tadi apa? Pakai apa? Metal Generator, metal edgeware. ya. Oke. Akhirnya kita pakai ini kemarin. Oh, ini belum di back. 1000. Oh, di Mungkin belum di back kali ya? Iya, belum. Oh iya, harus di back dulu sih. Kalau belum di back itu informasi kurvaturnya nggak ada kan. Nah ini baru ada, langsung kan edgeware-nya langsung kelihatan, wear-nya langsung kelihatan. Mungkin semuanya jadi glossy karena di materialnya sendiri ini roughness-nya masih nyala, makanya ini jadi glossy. Jadi logikanya kalau nggak ada, kalau edgeware-nya full gitu, semuanya glossy kan, kalau kamu nggak matiin glossy-nya. Iya, glossy seperti itu. Nah, roughness-nya kamu nggak matiin atau terlalu rendah mungkin. Jadi memang kalau mau dikasih variasi itu jangan terlalu tinggi juga. Kalau semuanya jadi glossy itu kamu memang belum bake, berarti masalah awalnya di situ. Jadi ingat di bake dulu baru kasih generator. Jadi generator itu semua generator nggak akan bisa bekerja tanpa mesh-nya di bake. Kalau kamu lihat generator itu di bawahnya ada image input. Nah ini image input ini hasil input dari bake mesh-nya. Kalau di sini kemarin menu bake mesh itu isi dalamnya setelah di bake itu ada map-nya. Ini normal, ini ambient occlusion, ini kurvatur. Di awal itu ini belum ada. Jadi kalau ini belum ada, misalnya ini saya silang, saya hilangin kurvaturnya, jadi hasil bake kurvaturnya udah nggak ada di sini. Nah ini jadinya kayak gini. Oke, sebentar. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, kayaknya material cut-nya kita sudahin aja. Yang mau yang masih mau lanjut, tapi kayaknya udah sudah agak telat buat material cut-nya aja. Mungkin bisa sambil nyoba ke yang lain. Nah, jadi nanti saya kasih barrel di
di sini ini ada di 4 ini ada resource, ini kita anggap aja resource buat hari ini. Ini nanti saya masukin modelnya barrel sekali lagi. Kayaknya sih ini. Coba saya bersihin dulu mungkin matchnya, karena beberapa ada yang tris sebelum dipakai. Ini saya bersihin dulu, nanti saya masukin ke sini. Cuman harusnya kayak yang saya bilang kemarin, mungkin mau bisa dicoba malam ini. Itu nanti barrelnya juga saya masukin ke sini. Kita mau coba bikin 3 variasi. Jadi variasinya itu satu bikin aja kayak gini, ini semuanya clean. Terus yang kedua itu agak kotor. Nanti referensinya juga yang paling jelas nanti saya masukin ke resource juga. Jadi kita bikin kayak ada 3 step wear ya. Jadi satu bersih, yang kedua udah kepake, yang ketiga memang udah tua. Jadi nanti saya masukin Photoshop aja ini. Bikin Photoshop yang jelas. Terus modelnya saya bersihin dulu. Karena ini model saya download sih. Jadi nanti bisa di-apply di barrel ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita udahin aja sih paling. Yang tadi anchor point gimana, Pak? Oh, anchor point tadi belum ya? Iya, Pak, belum, Pak. Oke. Udah, sekalian aja. Bentar, kenapa putih? Oh, ini waktu press tadi, berarti dia press juga. Oh, yes. Dan oke, anchor point. Kita pakai di penting baru. Ini kita ignore dulu aja tulisannya, jadi kita bikin material ya. Nah, ini misalnya saya bikin material baru, saya mau bikin semacam apa ya, semacam batu mungkin ya. Juga ada yang ya, saya bikin baru aja. Nah, ini saya mau bikin base colornya dulu. Saya mau bikin warnanya warna coklat muda sih. Terus saya mau kasih variasi warnanya. Mungkin saya kasih langsung detailnya dulu aja. Oke, saya bisa kasih material baru. Saya kasih height-nya biar kelihatan sih batunya.
Oke, taruhlah saya pakai ini dulu. Kasih mas dulu, mas, kasih fill, kasih ini, coba aja sih. Ya, kasih harganya. Ini boleh sampai. Taruhlah saya mau bikin kayak gini, saya kasih colornya buat color gradation. Nggak terlalu banyak kalau. Oke. Nah, ini saya udah punya base color-nya, terus saya udah punya highlight-nya. Highlight-nya mungkin masih kurang terasa juga, tapi nggak apa-apa. Nah, taruhlah saya mau bikin shadow color-nya. Jadi shadow color itu kan biasanya ada di dalam dalam BAM-nya sih biasanya. Ini masuk dulu. Sudah tahu. Nah, taruhlah kita mau apa? Kita mau bikin shadow color. Shadow color itu udah pasti di dalam BAM ini sih biasanya. Nah, jadi kita bisa kasih warnanya dulu. Kita kasih warna. Itu warna yang gelap dari base color-nya. Jadi ini ada yang paling gelap ya dari base color-nya. Nah, masih ketinggian sih. Nah, sekarang kita udah ngasih warna dasar, warna terang, highlight, terus warna gelap. Nah, cara kerja dari ini sendiri, cara kerja dari si anchor point sendiri itu dia nge-tag. Fungsinya anchor itu kita bisa ngambil detail dari material sebelumnya ke material atasnya. Jadi dari bawah ke atas itu kita bisa ambil detailnya. Detail apapun biasanya. Jadi dia bisa ngambil dari BAM, dari normal, atau dari macam-macam lah. Kita coba dulu aja. Ini kita coba, kita mau ngambil detail dari moisture ini sih. Caranya itu kita add anchor point yang di tempat yang kita mau ambil. Terus kita kasih mask di sini. Terus kita add fill di sini. Kita mau ngambil anchor point yang dari bawah ini. Nah, sekarang kita udah dapat tuh. Informasi noise dari bawahnya tadi. Kalau kita lihat masknya yang dari sini, ini padahal masknya yang di atasnya kita nggak kasih mask apa-apa tadi, cuman dia bisa ngambil mask yang dari bawahnya. Jadi cara kerjanya gitu sih. Sistemnya kayak menyalin gitu ya Pak, menduplikasi. Nggak menduplikasi sih, dia nyoba ngambil apa yang ada di bawah ini sih. Jadi gimana ya ngomongnya? Jadi kalau kita pakai di mask memang dia duplikasi langsung kalau kita bikin kayak gini. Cuman dia bisa ngambil secara lebih advance lagi, nanti kita cek. Kita
mulai dari yang lebih simpel dulu, yang dari emas ini. Di sini kita masih bisa, obviously kita masih bisa ini, kita masih bisa cek di sininya, kita bisa invert juga, kita masih bisa manipulasi dari ininya, dari apa? Dari levelnya, ini pakai level kita bisa manipulasi lagi. Nah ini baru yang di emas sih memang nggak salah sih, memang dia kayak cuman duplikat aja dari emas. Nah dari mana lagi kita bisa ambil? Ini misalnya kita sekarang bikinnya pakai material yang udah ada. Jadi misalnya saya bikin batu, saya lupa dari substance-nya, atau saya download. Kalau mau nyari downloadan itu di substance ini ya, di substance resource community asset ya, namanya community asset. Ini banyak material yang bisa di download di sini. Ini community asset ini free semua, jadi materialnya bisa download di sini. Nah ini misal saya bikin batu dari substance ini. Saya langsung apply di sini dengan folder ini. Ini batunya udah masuk ke dulu. Coba tile dulu. Kita lihat ini ada, dia ada height, dia ada normal. Ini dia ada height. Coba saya biar kita bisa fokus di sini aja. Oke. Oke, nah kalau kita pakai material kayak gini itu biasanya semuanya udah ada di sini kan ya. Color, roughness, height, roughness normal. Nah, ini terserah kamu pakai yang mana. Cuman kalau pakai material dari luar itu biasanya jangan pakai normal sama height dua-duanya. Jadi bisa lihat nih, ini terlalu, pakai aja antara height aja atau normal aja, yang mana yang paling basic. Yang paling masuk akal sih. Oke. Kita lihat cara pakai anchor point yang kedua yang lebih advance lagi. Nah, sekarang kita kasih anchor point-nya di materialnya. Ini tandanya kita mau ambil informasi dari material ini. Apapun ya, biasanya kita bisa ambil informasi apa aja yang kita perlukan. Oke. Taruhlah kita mau kasih dirt di sini. Jadi ini kan masih polos ya, masih nggak ada, belum ada tanahnya. Biasanya kalau kita lihat material batu itu, dia biasanya di pinggir-pinggir sini, di apa? Bukan di pinggir sih, di dalam-dalam apa sih ini namanya? Dalam-dalam inilah pokoknya. Bahasa saya tuh lungki, kalau bahasa Aceh itu dalam lungki sih. Itu biasanya ada sini, biasa di sela-sela lah, ya sela-sela, di sela-sela batunya biasanya ada tanahnya, ada dirt. Oke. Jadi kita coba kasih dirt. Nah ini sama ya, ini kondisinya ya, kalau normal sama height dipakai bersamaan. Jadi pakainya antara normal atau height aja. Ini coba kita tahu 5 kali. Oke. Oh, Oke, ini kita udah punya dirt di atasnya. Nah, dirtnya coba kita kasih thickness. Oke. Nah, kita sekarang tadi kita pakai kita ambil anchor point dari emas, kita masukin ke emasnya juga. Sekarang kita mau
ambil dia kayak cross apply gitu. Kita mau kasih masknya yang dari lock ke mask sini. Kita bisa pakai generator. Nah, ini enaknya. Jadi generatornya itu kita kasih dart. Di sini bagus ya. Nah, kalau kita masalah kalau kita pakai generator itu isunya kan kita cuma dapat informasi mesh dari yang kita bake tadi kan. Nah, kalau kita pakai material ini normalnya kita bukan dapat dari hasil bake meshnya kan. Kita dapat dari material yang sudah ada atau dibikin di Ziplas kah atau gimana kah. Jadi kita nggak ada sama sekali di sini. Nah, cuman kita mau pakai kita mau pakai dartnya ini berat nih. Kayak ini kayaknya ini sekarang kita cuma dapat informasi dari hasil bake meshnya ya, ini ya. Cuman ini yang dapat. Jadi kita mau ngasih efek ini di material batunya ini. Nah, jadi caranya itu kita ambil dari detailnya ini pakai si anchor point tadi. Jadi kalau di generator itu pasti di bawahnya ada slot untuk micro detail. Jadi micro detailnya itu kita ambil dari normal, jadi micro normalnya ini. Jadi lihat aja, kita mau ngambil, kita tadi pakai di sini itu normal kan ya, kita pakai normalnya. Jadi normalnya itu kita mau jadikan sebagai referensi anchor point-nya tadi, referensi dari konektornya tadi. Nah, ini habis kita kasih true, habis kita bikin true micro normalnya, di sini jadi ada slotnya. Di slot material mikronormal. Nah, sekarang mikronormalnya masih color biasa. Nah, di sini kita masukin anchor point-nya nih. Rock. Terus reference channel-nya jangan lupa kasih normal. Nah, jadi sekarang kita dapat detail dari normalnya batu ini tadi. Seolah-olah dia hasil bake dari mesh. Kita bisa dapat ini. Terserah sih kita mau pakai height-nya atau normalnya. Yang penting di sini dikasih tahu aja. Di micro detailnya kasih tahu aja kita mau pakai micro height atau mau pakai micro normal. Nanti dimasukin sini aja. Terus reference channel-nya jangan lupa kasih height normal. Jadi sekarang kita udah ada dartnya yang di sela-sela batunya tadi. Ini seolah-olah kita bake high poly-nya sih dari batu ini. Ini seolah-olah jadi kayak Udah habis kayak gini biasanya ya udah tinggal ini biasanya kebanyakan semua kena tinggal di paint atau dikasih ini tadi dikasih tekstur multiply, tinggal di multiply sama tekstur lain sama grounds yang paling cocok yang mana lah, jadi tinggal di
biar nggak terlalu nah, jadi nggak semuanya ada itu, jadi ada random. Jadi randomness itu selalu sehat lah. Makin random semakin sehat biasanya. Jadi gitu udah nggak kelihatan semuanya ada lagi. Gitu tentang anchor point. Jadi banyak sih referensinya, bisa ngambil dari apa aja. Kalau dilihat dari generatornya tadi referensinya, kita mau ngambil dari normal, bisa dari base color. Base color dilihat nih, ya udah ngambil dari gelap ke terang ya, biasanya kalau base color ya. Biasanya base colornya hitam putih itu bisa works. Atau referensialnya atau height. Height ini udah hilang sih. Kalau height udah hilang karena kita nggak pakai height tadi. Kalau ini kita nyalain height-nya. Dan nyalain height-nya, baru height-nya dapat. Jadi kalau height itu harus di invert ya. Gitu. Macam lah, bisa dicoba sendiri. Cuman cara pakainya sih gitu. Cara pakai yang paling sering dipakai itu cross gini sih. Jadi dari material ngambil detailnya material untuk dikasih ke masking material di atasnya. Gitu. Agak complicated tapi sekali dapat itu sangat-sangat berguna sih. Saya sih. Kalau yang sering atau nggak ada waktu untuk pakai ZBrush, masih detailnya langsung pakai sama material yang udah ada gitu, itu sangat-sangat berguna. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Anchor point itu bisanya dipakai saat di baking aja atau tidak di baking juga bisa? Anchor point karena dipakainya lebih sering di generator ya. Harusnya sih di bake ini. Cuman kalau nggak di bake ya nggak apa-apa. Berarti ini kan berarti apa? Yang tadi ini kepisah kan ya? Berarti udah ya. Let's see. Nah ini misalnya ini tadi sekarang ada dua nih. Yang dari dirt-nya satu, yang dari micro normalnya satu. Yang dari hasil bake-nya satu, yang dari micro normalnya satu. Coba kita lihat, harusnya di micro normalnya juga masih ada. Jadi kalau kamu nggak bake harusnya ya nggak apa-apa. Ini normalnya kecabut semua. Hasil bake-nya kecabut semua ya. Harusnya sih masih ada. Jadi generatornya cuman masih ada referensinya tadi kan, micro normal. Ntar dia ngitung dulu. Sorry ya, saya memang agak abusive sama PC sih. Karena selalu mau cepet-cepet. PC-nya yang menjerit-jerit biasanya. Oke, ini kan masih ada, berarti nggak ngaruh sih, kamu mau bake atau mau enggak juga. Cuman tadi kita kalau kamu bake dulu, kita dapatnya mix ya,
Jadi di pinggir sini kan kita dapat juga. Dan hasil bake-nya kan yang di bolt-nya ini kan. Terus yang ini itu yang dari yang core point. Cuman yang dari yang core point itu tetap ada walaupun kamu nggak bake. Itu kalau kamu lihat di mask-nya itu masih ada nih. Ini kan hasil dari hasil bake-nya. Ini grounds-nya, kalau kamu hilangin grounds-nya, tinggal ini hasil bake-nya. Oke, kalau ditambah, nah ini hasil bake-nya. Cuman yang bagus itu sih tanpa grounds, please. Grounds-nya ditambah gitu. Ya sebaiknya di inilah di bake lah. Bagusnya di bake, cuman kalau nggak di bake kamu masih bisa. Oke, gitu. Oke, jelas yuk. Lumayan Pak. Oke. Saya Lagi? mungkin akan coba. Ini Pak, sekali lagi Pak. Saya boleh share screen nggak Pak? Boleh. Jadi, bentar. Substance yang saya punya itu suka muncul glitch sendiri tuh. Itu kenapa ya Pak? Dia ada muncul warna hitam seperti itu Pak tuh. Kelihatan nggak Pak? Itu kenapa ya Pak? Kadang saya kalau lagi menteksturin tuh, Driver. kadang saya kesulitan. Itu kenapa ya Pak? Driver kamu pakai apa? Substance Painter 810 Pak. Enggak, ini. PC-nya speknya gimana? Kalau untuk ini saya pakainya laptop Pak. Laptop Core i5, Intel Core i5. VGA-nya Grafik kartu grafiknya nggak mumpuni sih Pak. iya, tapi apa grafiknya? Kartu grafiknya itu cuma ada Intel Iris Xe. Oh, Iya Pak. mungkin sih itu sih dicoba di ini aja, coba di update aja driver VGA-nya. VGA-nya di update. Iya. Iya Itu deh, enggak. nanti saya coba. Itu nggak nyampe minimum sih, minimumnya kayaknya GTX 1060 kayaknya minimum. Itu untuk versi substance yang sekarang, versi 8. Dari substance sebelumnya sih, dari substance 2019 sih kayaknya 1060 GTX 1060. Tapi yang sebelumnya juga seperti itu Pak, sama aja. Iya, dari substance 2019 itu requirement-nya udah. Iya Pak. Nggak apa-apa, nanti coba di update aja drivernya. Harusnya sih nggak kayak gitu. Harusnya kan graphic card itu nggak sanggup buka aja. Iya Pak. Jadi dia nggak buka juga. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau mau jadi tekstur artis harus punya PC yang mumpuni sih. Kalau teksturnya nggak mumpuni nggak bisa. Bukan kayak modeler soalnya. Naikin resolusi dikit udah menjerit guys. Kalau di substance itu secara real time ya Pak? Apanya real time? Saat kita memberi texturing. Iya, harus real time sih, agak susah kalau misalnya jaket itu. Terus biasanya itu yang jadi masalah itu kalau kita switch dari ini kan, ini share screen-nya udah mati. Kalau buat ini sih sekarang nggak apa-apa, saya nggak mau maksain ya, suruh beli sekarang gitu. Kalau buat pelatihan ini sih masih kayaknya nggak apa-apa. Asal sanggup, asal bisa kebuka gitu, terus masih ngerjain teksturnya masih lumayan bisa gitu, at least 2K, ini bisa, jadi nggak masalah sih.
Cuman biasanya itu kalau kita switch dari 2K ke 4K itu kadang-kadang hasilnya terlalu signifikan sih. Berbeda terlalu signifikan. Apalagi kalau kita mau ngerjain detail. Jadi detailnya ini udah hilang jauh sih. Kalau kita ngerjain sampai detail-detail yang kecil-kecil gitu, sampai micro detail itu biasanya kalau switch dari 4K ke 2K itu nggak work sih biasanya. Terlalu jauh bedanya. Karena dia ngilangin langsung ya, bukan cuman bikin dia jadi agak blur atau pixelated gitu enggak. Jadi beberapa detail yang kecil-kecil ini memang hilang di 2K. Apalagi yang di 1000. Di 1000 memang udah habis dah. Jadi nggak bisa. Bentuknya aja langsung beda kok. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi siap-siap aja. Kalau mau jadi tekstur artis minimum i7 16 GB RAM-nya, terus GTX 1060 minimum. Sekarang 1660. Kalau mau enak nyaman kerja tuh i7 atau Ryzen 7 32 RAM-nya, terus RTX 2060 minimal. Kalau mau nyaman kerjanya sih. Karena RAM juga intensif ya. Banyak pakai RAM juga. Oke, ada lagi? Aman? Udah habis ya? Aman, Pak. Mana ya? Ini berarti bisa di copy brush dari layer ya. Sorry, ini saya nggak baca tadi. Ini konteksnya apa, Dimas? Dimas. Oh, tadi itu Pak, yang Anchor Pak. Anchor point, iya bisa dari brush. Misalnya kita bikin brush dari sini tuh, misalnya kita kasih brush baru. Kasih brush yang ada height-nya. Kasih brush yang ada height-nya. Terus di sini kita kasih anchor point. Terus di sini kita ambil micro height-nya dari layer 1. Layer 1 nih. Layer 1 yang brush-nya kan. Kita apply ke micro height-nya. Nah, ini bisa dapat kan. Misalnya kita tambah. Ini dia langsung bertambah. Ini depth-nya masih ada kan. Ini depth-nya langsung nambah di sini kan. Ada. Bisa dari brush, bisa dari macam-macam anchor point. Jadi lumayan membantu lah untuk mau ngasih detail gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita sudahin ya sampai sini. Kalau ada pertanyaan lain nanti di ini aja, di WhatsApp, di grup. Oke? Oke. Mas. Oke, thank you semua. Oke. Oke, Mas. Terima kasih. Ya, sama.
Mas.